Tuhan Yesus, kasih-Mu lebih besar daripada segala dosa dan kesalahan kami. Kami menuju kepada jalan yang betul, yang benar. Dan bila semakin kami ada di jalan yang benar, kami percaya ini adalah persoalan hidup, ini adalah pilihan. Dan kami ingin mengisi hidup, mengisi waktu kami dengan hal-hal yang baik, sesuatu yang bisa kami kreasikan, sesuatu yang bisa kami ciptakan, sehingga sesuatu itu masih ada ketika kami sudah tidak ada. Kami percaya waktu adalah kesempatan. Untuk itu perbaiki hidup kami, karena segala kebenaran firman Tuhan adalah ilham Roh Kudus yang menyempurnakan hidup kami, yang membawa kami kepada jalan yang benar, jalan yang bengkok diluruskan, yang sakit disembuhkan. Dan sejak Bible diingatkan untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, tidak cuma beragama, tidak cuma ahli beragama, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Waktu yang singkat ini Tuhan, biarlah kami gunakan untuk mengoreksi diri kami, supaya hidup kami semakin cemerlang, semakin menjadi terang, dan menjadi garam di dalam keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, di dalam usaha kami, di dalam sekolah kami, di dalam perkuliahan kami dan pendidikan kami, dan di lingkungan sekitar rumah kami. Kami boleh hidup menjadi teladan dan menjadi berkat. Ampuni segala dosa kami siap untuk diperbaiki. Segala roh jahat yang mengganggu dalam pemberitaan ini dihancurkan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dan kami berdoa. Yang percaya dan yakin bahwa firman Tuhan akan memberkati kita, mari kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Luar biasa saudara sekalian. Saya berpikir bahwa setelah dari tempat ini kita semakin sehat, oleh karena segala virus-virus yang tidak baik keluar daripada keringat kita. Amin. Setuju saudara. Nah, kita akan berbicara mengenai tema besar kita di dalam Gereja Bethel Indonesia. Yesus datang untuk mengubahkan jalan hidupku. Barusan ada lagu tema kita yang saya terinspirasi untuk membuat lagu ini untuk dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu kita, yang menginspirasi renungan kita di saat Natal ini. Kita bersyukur bahwa kita masih dalam keadaan baik. Apa yang masih kurang saudara? Kita cuma panas, dan sebentar lagi kita akan menuju di tempat yang dingin. Tetapi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di daerah Cianjur dan sebagainya, mereka panas hujan di satu tempat. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Amin. Siapa yang mau bersyukur, angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan sambil tepuk tangan buat Tuhan kita, supaya kita semakin panas lagi saudara. Nah saudara, Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, setiap kita mengakui bahwa kita adalah keturunan orang berdosa. Kita bisa katakan samping kanan kiri kita adalah orang keturunan orang yang berdosa. Kita adalah keturunan orang berdosa. Katakan saudara, 1, 2, 3. Kita adalah keturunan orang berdosa. Sebaik apa yang di atas kita, mereka adalah keturunan Adam dan Hawa. Nah, oleh karena situasi inilah sehingga jalan hidup manusia penuh dengan jalan yang menipu. Setiap kita itu kalau tidak tertipu, ya mungkin pernah menipu, kan begitu saudara. Nah saudara, terakhir, apakah kita orang yang tertipu ataukah kita orang yang menipu? Suatu saat orang kecopetan, lalu ditanya, lu kecopetan kok tetap sukacita saja? Iyalah, saya bersyukur bahwa saya adalah orang yang dicopet dan bukan pencopetnya. Nah saudara, kadang-kadang kita ada di dudukan yang kita itu rugi. Tetapi saudara, kalau kita sebagai orang yang benar, jangan takut. Karena apa? Orang benar selalu dibela oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, di dalam Amsal 14:12 mengatakan ada jalan yang disangka apa? Orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara, penyesalan itu di akhir. Tertipu itu
awalnya tidak sadar kalau dia tertipu. Oleh sebab itu dikira jalannya lurus, padahal tidak juga. Nah, oleh sebab itu saudara, kita mesti memiliki kepekaan yang luar biasa. Kita mesti doa setiap hari kepada Tuhan. Amin saudara. Supaya sinyal di hati kita cukup kuat. Kita bisa menebak orang, kita bisa mengira orang, sehingga membaca jalan hidup kita tidak mudah untuk tertipu. Oleh saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa kalau orang menyangka itu berpikir awalnya berbeda dengan hasilnya. Nah, kita punya pengalaman yang luar biasa. Saya pikir dia orang yang baik, ternyata tidak. Saya pikir bisnis ini adalah yang menguntungkan luar biasa, ternyata tidak juga. Tetapi pesan dari firman Tuhan adalah jangan sampai kita mengulangi yang kedua kalinya. Oleh sebab itu kita membutuhkan pembaruan. Nah saudara, karena jalan hidup manusia penuh dengan jalan yang menipu, karena apa? Yohanes 8 ayat 44 itu berkata tentang situasi dunia ini. Apa dia katakan di dalam Yohanes 8:44? Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kita dituntut untuk hidup semakin tulus, saudara. Integritas adalah yang kita perjuangkan. Integritas itu apa yang kita katakan, itulah yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan oleh karena yang kita katakan. Nah saudara, Pak, kalau jujur, hancur Pak. Saya katakan ulang-ulang saudara. Kita itu, kalau hidup benar di mata Tuhan, sinetron saja sudah kasih sebuah cerita. Bahwa orang yang jujur, benar, pada awalnya dia menderita. Tetapi selalu sinetron berakhir dengan sebuah cerita bahwa orang-orang yang dulunya disolimi adalah orang-orang yang nantinya akan menjadi penolong. Kita melihat kisah Yusuf, saudara. Yusuf seperti teraniaya, masuk ke lubang sumur. Kemudian dia dijual. Kemudian dia masuk kepada sebuah keluarga. Di situ dia difitnah. Setelah itu dia masuk penjara. Setelah masuk penjara, dia dapat sebuah arti mimpi sehingga membuat dia naik dan menjadi seorang pemimpin di negara orang. Kita tahu saudara, yang penting kita jujur, suatu saat Tuhan akan mengangkat kita. Karena ilmu pengangkatan Tuhan itu adalah bahwa Tuhan akan mengangkat orang yang rendah hati dan akan merendahkan orang yang tinggi hati. Jangan kita capek-capek memikir, aduh saya banyak kalah, saya banyak, enggak, nanti dulu. Kebanyakan pahlawan itu menang di akhirnya, saudara. Nah, oleh sebab itu percayalah kepada Tuhan. Kalau kita tetap bertahan dan kita tidak menjadi lemah, kata Tuhan, kita tetap menjadi orang yang jujur, nanti akan menuai upah daripada kejujuran itu. Nah saudara, di dalam keadaan hidup kita yang penuh dengan segala cara kehidupan, yang kita tidak tahu persis yang benar yang mana, saudara. Kalau kita diperhadapkan kepada yang hitam dan putih, sangat gampang, saudara. Antara engkau ikut Tuhan atau menyangkal Tuhan, sudah jelas pilihan kita. Kita akan ikut Tuhan. Tetapi di dalam dunia kerja, di dalam dunia bisnis, di dalam keluarga, dalam segala dinamika kehidupan, kebanyakan abu-abu. Kadang kesana juga benar, tetapi kesini juga benar. Di dalam keadaan seperti ini kita membutuhkan kehendak Tuhan di dalam hati kita. Amin saudara. Kita sering berhadapkan hal seperti ini. Pak pendeta, seperti apa yang harus kami lakukan? Seorang pendeta tidak bisa dan tidak boleh memutuskan apa-apa untuk jemaatnya kalau hal-hal etika. Kita hanya kasih, Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi selanjutnya hati nurani Bapak Ibu lah yang memutuskan itu semuanya. Nah, kita membutuhkan pencerahan yang luar biasa setiap hari, berjalan bersama Tuhan. Kita seakan-akan saudara ada di sebuah pantai. Pilihannya adalah di pantai apa saudara? Yang kita lihat, yang kita dengar, ada suara kapal feri. Kalau sekitaran pelabuhan Merak Bakahuni.
Itu kapal mau jalan itu. Atau ada suara tiupan pohon kelapa, atau ada suara burung camar, atau ada suara ombak, atau ada suara anak-anak yang sedang bermain-main di pantai. Pilihan kita adalah kita mau dengar yang mana, karena semuanya kita dengar. Roh Kudus, roh iblis, dan juga pendapat kita itu selalu berkecamuk dalam pikiran kita. Disinilah kita akan kembali kepada firman Tuhan. Apapun pertanyaan Bapak Ibu Saudara, back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan menjawab segala sesuatu. Oleh sebab itu rajinlah membaca firman Tuhan dari awal sampai akhir. Kalau firman Tuhan berbicara cuma sedikit, kita harus ngomong sedikit. Kalau firman Tuhan berbicara setengah banyak, kita bicara setengah banyak. Ketika firman Tuhan berbicara banyak, kita harus berbicara banyak, saudara. Di luar itu kita akan sesat, karena orang lebih mengunggah, praise and worship adalah yang terbaik. Tidak, firman Tuhan yang terbaik. Tidak, penginjilan yang terbaik. Tidak, penggembalaan yang terbaik. Ternyata semuanya itu lingkupnya, saudara, sama-sama penting. Kita habis bicara dengan Bapak Pendeta Manali, yang akhirnya menyimpulkan bahwa dalam sebuah pengembalaan itu melahirkan banyak, ada penginjil di situ, ada pengajar di situ, dan semuanya kita bekerja sama, saudara. Oleh sebab itu sekarang tugas gereja itu harus dilakukan sesuai dengan amanat agung Tuhan. Inilah yang kita usahakan, saudara. Kita mencoba melalui media gereja, kita juga bisa menginjili orang. Di media gereja kita juga bisa memberkati orang dengan diakoni. Di dalam gereja Tuhan juga kita melatih anak-anak kita, puji Tuhan, saudara. Kami punya setengah ini, kurang lebih agak besar dikit. Jadi tambornya cukup 3 tahun ini, Pak Gembala. Kita semuanya tampil. Sampai saudara ini harus dicopot dulu karena untuk tampilnya mereka. Kita bersyukur, mereka berjuang, saudara, dari kecil sampai ini adalah sebuah pelatihan. Kita melatih orang-orang. Kadang-kadang saya agak cemburu dengan keadaan ini, saudara. Orang kalau di dunia profesional, mereka datang itu dengan begitu sangat tepat waktu, loh. Karena ada presensi kan. Kalau zaman dulu pakai ceklokan, itu bisa titip temen. Loh, sorry, aku lagi di perempatan nih, tolong dah, kurang 5 menit, oke, ceklok. Sekarang pakai sidik jari, saudara. Masa sidik jari kita dititipin ke orang? Titip ya sidik jari supaya nggak bisa, saudara. Tetapi kadang-kadang untuk Tuhan kita lebih tidak begitu, tidak profesional. Saya teringat ketika rumah Tuhan akan dibangun, Tuhan mencari orang-orang yang seperti apa? Yang mahir. Kadang-kadang anak muda saya arahkan, kalau kalian main di mana, 1 lagu latihan 7 jam, kita 7 lagu latihan 1 jam, sehingga membuat tidak terlalu maksimal, saudara. Dan selalu saya katakan pada tim kami, jangan pernah menyepelekan sesuatu yang sederhana. Jangan pernah menganggap selesai seperti latihan upacara. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 dianggap selesai. Kadang-kadang saudara pernah perih seperti ini, kita harus betul-betul. Jadi namanya gladi kotor, gladi bersih itu adalah seperti yang akan kita lakukan. Jangan menganggap selesai. Dan saya pun ngomong begini bukan berarti tidak pernah diuji oleh Tuhan. Sering, saudara, saya anggap remeh. Ini ada tablet yang nanti pasti ada khotbah di situ, semuanya ada di situ. Gak tahu izinkan Tuhan, izinkan saya untuk baterai habis. Tiba-tiba ada seorang yang kenal sama saya, Mas Sigit, khotbahnya cepet amat, kayaknya tadi mulai ngantuk di belakang. Iya, ini meninggal dunia. Handphone kita andalkan. Sejak itulah saya mulai berubah sikap. Di sini ada, di handphone ada, di catatan ada, bahkan di Alkitab manualku saya catat. Setelah baca ini saya mesti baca apa nih lama. Itu adalah pengalaman. Sehingga membuat iblis tidak punya celah. Kita bisa, saudara, kasih, saudara. Nggak, akhirnya belum dicolok.
Pernah ibu-ibu masak nasi di rice cooker, udah kita tunggu, ini jamnya udah matang, kita belum dicek lagi. Apa mau nyalahin Tuhan? Enggak juga, saudara. Makanya hari ini kita belajar bagaimana apapun kisah hidup kita, kalau kita sudah pertaruhkan hidup kita kepada Tuhan, selalu ada cara Tuhan untuk menolong kita. Makanya saya kasih tahu saudara begini, ada satu yang mengatakan begini, jikalau ada orang jahat yang menjahati kamu, kejahatan itu direka-reka menjadi sebuah kebaikan. Buat anak Tuhan tidak ada jalan buntu, saudara. Kita bisa dijahatin sama siapapun, keadaan bisa menimpa kita seperti apapun, kalau kita taat kepada kebenaran firman Tuhan. Yang penting tidak kita lemah, kita akan ditolong sampai akhir. Karena ya itu tadi, istilah kata kalau orang sudah jahatin kita, kita sudah tidak bisa apa-apa. Tetapi Tuhan katakan seperti kepada Yesus, berkata kepada abang-abangnya, "Bang, maaf ya, aku nggak dendam sama kamu, karena aku justru dengan seperti kejahatan kalian, Tuhan ubahkan menjadi sebuah kebaikan." Banyak orang yang awalnya rugi, banyak orang yang awalnya seperti salah jalan, tetapi karena dia terus patuh kepada Tuhan, Tuhan membela. Berapa kali kita salah di hadapan Bapak kita yang jasmani, tetapi berapa kali dia membela kita. Bahkan sebelum kita minta ampun pun dia sudah mengampuni kita. Dan akhirnya jalan buruk kita selalu ditunggu betulnya kapan seorang anak yang sangat membantah kepada orang tuanya, dia pergi merantau mengambil warisan lebih dahulu, dan kemudian ketika dia jauh di sana, hati bapak tetaplah seorang hati bapak. Dia terus menunggu. Zaman dulu tidak ada WA, zaman dulu tidak ada telepon, dia hanya menunggu dengan perasaan. Dia lihat di sosok di sana jauh itu sepertinya kayak anak saya. Ternyata ketika dekat bukan, itu anaknya tetangga. Dia cari lagi setiap pagi, dia gambar firman Tuhan itu, dia tunggu sampai kapan anakku ini datang. Suatu kali ada sesosok, kurus kering, kelempeng. Ini mah masih bukan anak saya. Tetapi ketika mendekat ternyata dia adalah anaknya yang sudah berubah-ubah, yang tadinya cakep rupa menjadi buruk rupa. Tetapi itulah seorang bapa. Kita bisa salah sudah, tetapi ketika kita minta ampun kepada Tuhan, jalan kita akan diluruskan. Yang rusak sudah dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Amin, saudara. Gereja itu adalah kumpulan orang yang sudah rusak. Oleh sebab itu kalau kita sudah benar, jangan merasa benar. Kita itu mantan-mantan orang yang rusak, saudara. Kalau tidak etika perbuatan kita, kita keturunan orang berdosa itu udah rusak. Kata Tuhan, gambar diri kita udah hilang. Makanya di sini dendam, egois itu udah begitu. Kita lanjutkan, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Dalam kisah Natal diceritakan sudah dalam Matius 2 ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ada sebuah tantangan dalam Matius 2 ayat yang ke-8 ini, saudara. Ikutin saja ya. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Pelajaran untuk kita, saudara, Tuhan kadang harus memaksa kita untuk tetap berjalannya dengan cara yang tidak masuk akal. Orang maju sudah dikasih pesan. Yang kasih pesan adalah seorang raja, dan pesannya pun seperti baik. Kalau kamu sudah ketemu, kabarkanlah ke sini supaya aku bisa menyembah yang kamu sebut raja. Saudara, banyak hal yang kayaknya progresnya baik, kayaknya arahannya cukup lurus, tetapi tidak sepengetahuan kita. Tuhan yang Maha Tahu mengetahui bahwa itu tidak baik. Betapa ngerinya, saudara, ketika kita berhadapan dengan para penipu yang seperti kerjasama dengan kita, yang seperti nasihatnya itu
betul-betul membawa kita kepada jalan yang baik, tetapi dia adalah seorang penipu. Itu mengerikan, saudara. Ketika kita sudah investasi begitu banyak, keuangan, waktu, tenaga kita, bahkan seumur hidup kita sudah aplikasikan untuk janji-janji seperti itu. Gak tahunya dia adalah orang-orang yang menipu. Kita akan sakit hati. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu dengan jalannya yang ajaib, kadang-kadang mesti menghentikan, meng-cancel sesuatu yang membuat kita sakit, yang membuat kita tidak masuk akal. Ini yang benar mana, mimpiku atau saya mesti hormati sang raja? Dan dia tujuannya kan menyembah sang anak yang baru lahir. Ada di mana letak salahnya? Tetapi ketika kita mulai memahami bagaimana Tuhan, sang Bapa yang baik, yang begitu mengasihi kita baru tahu. Kita ketika menjadi anak-anak, banyak komplain terhadap orang tua. Tetapi ingatlah bahwa anak-anak ketika sudah dewasa, sudah memiliki anak sendiri, dia baru berkata, saya sangat bersyukur memiliki mama yang cerewet. Karena kecerewetannya itu membuat aku jadi orang sekarang. Hari ini anak-anakku, kau belum bisa ngomong seperti itu. Belum bisa. Kita larang gadget pun dianggap kita juga kuno. Ini kan PPKN mama, PPKN 5 menit, TikTok bisa 1 jam, dan itu di scrollnya juga cepat anak-anak kita itu. Mulai langkah kita udah mulai masuknya udah balik lagi ke pelajaran. Tetapi kita melihat orang tua itu tidak mau menangis pada akhirnya. Anak-anak orang tua pengennya menangis di awal, supaya ketika mereka sudah tua nanti, mereka bisa bersukacita oleh karena didikan yang keras itu membawa kesejukan dan nilai-nilai yang berharga pada akhirnya. Amin. Nah, saudaraku, orang yang ada di jalan Tuhan akan selalu ada tuntunan untuk memilih sesuatu, mulai dari hal biasa sampai kepada hal spektakuler. Perhatikan bahwa kelupaan kita, atau kadang-kadang ada sesuatu barang yang tertinggal di rumah, atau bahkan kadang-kadang di kehidupan nyata ada kendaraan kita yang bocor banyak, dan tanda-tanda lain. Yang 2 hal yang saya ingin sampaikan di yang pertama, mungkin itulah cara Tuhan untuk menjaga kita dari sebuah kejahatan, menjaga kita daripada kecurangan, kecelakaan, kerugian ataupun jebakan, saudara. Saya sangat percaya. Ada orang bilang begini, ada seorang anak pendeta kepada papanya, dia bilang gini, Pak, kita ini mau pelayanan, kita itu sedang memasuki jalan tol supaya cepat. Kenapa ban kita bocor di jalan tol? Kok di jalan sekitaran Siliwangi, Margonda itu banyak tukang tambal, tetapi kalau di jalan tol itu sungguh sangat merepotkan. Bukankah kita pagi tadi kita sudah berdoa, dan kemudian tujuan kita juga untuk pelayanan, tidak kemana-mana. Tetapi sang bapaknya yang bijaksana, enggak nak, justru kamu enggak tahu, inilah cara Tuhan menolong kita. Bagaimana caranya Tuhan menolong kita? Dengan cara ban bocor. Kamu enggak tahu. Suatu kali ada sebuah peristiwa, saya pernah tinggal di Bandung, di daerah Cihampelas, saudara. Itu pohon kan gede-gede. Waktu pohon katanya sudah puluhan ratusan tahun, ada lah katanya ya. Itu kan mudah tumbang. Nah, suatu saat ketika itu tumbang pohon, ada korban. Dan ada cerita yang memang menderita, tetapi ada sebuah cerita bersaksi. Dia bilang begini, pada saat saya keluar rumah, ada sesuatu yang tertinggal dari saya, sehingga saya balik lagi dan itu dengan marah-marah. Tetapi ketika saya melihat dari radio, apa ya, kalau di Bandung itu disiarkan bahwa terjadi sebuah lalu lintas sangat macet dan ada korban di situ, dia mulai hitung. Kalau saya dari keluar tapi tidak halangan, tidak ada yang ketinggalan, kayaknya di menit itulah saya ada di sekitaran pohon itu. Dan orang baru mengerti, inilah cara Tuhan menggagalkan kecelakaan dan lain sebagainya. Oleh itu bapak-bapak, ketika ibu-ibu ketinggalan bando, ketinggalan lipstik, jangan marah dulu. Coba atur langkah, atur hati. Kata orang, mungkin ada hikmahnya. Kita ditunda sedikit
supaya kita terhindar daripada celaka dan lain sebagainya. Saudara, kalau saya uraikan contoh-contoh ini begitu banyak. Kadang-kadang kita sudah mulai jalan, kita mau teringat, mami, tadi kompor sudah dimatikan belum? Kalau dia jawabannya sudah, mantap, kita jalan terus, mantap. Tetapi suatu saat diizinkan, aduh, Kak, tadi udah dimatiin belum ya? Aduh, gimana sih, Mak? Yang pasti udah atau belum? Aduh, deh Pak, kayaknya saya nggak ingin. Wah, itu bahaya tuh. Namun sih balik lagi pasti bisa marah. Apalagi macet begitu, saudara. Tetapi mulai kerjakan dalam hati kita. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan tahu. Tentunya Tuhan yang baik itu tidak pernah meninggalkan kita. Caranya yang spektakuler, caranya yang tidak diduga. Ya sudahlah, kita ikuti saja. Nanti pasti kita akan tahu kebaikan Tuhan. Kadang-kadang kita bisa nikmati setelah beberapa waktu kemudian. Betul? Pada akhirnya kita tahu, oh saya persis tahu, karena kami mengalami bagaimana perjalanan Allah. Tidak ada progres, tidak ada masa depan, tidak ada. Tetapi ketika menjalani bersama Tuhan, ternyata indahnya di sini. Kalau ada orang bertanya, misalnya Tuhan itu kasih opsi lagi Pak Sigit. Pak Sigit itu dilahirkan kembali, pengen jadi seperti apa? Kayaknya ketika kita sudah merasa ada di dalam jalan Tuhan, bagaimana proses Tuhan? Saya akan tetap memilih jalan yang pertama. Jangan pernah menyesali jalan hidup kita. Saya tidak pernah bercita-cita ke Depok. Di Lampung nama Depok itu nggak terdengar waktu itu ya. Depok itu mana? Kalau Jogja lebih terkenal, ada wilayah Depok. Tetapi akhirnya saya tinggal di sini. Dan saya pernah ditanya sama bapak saya, Yit, kamu nanti kalau besar mau punya istri seperti apa? Saya tidak bilang seperti Ibu Astrid, orang nggak kenal beliau. Saya bilang saya pengen seperti Cica Kuswoyo. Karena waktu itu tahun sekitar 80-an, yang paling terkenal Cica Kuswoyo. Saya sebut aja Cica Kuswoyo. Tetapi akhirnya dengan Astrid Angelin. Nah, kita kadang-kadang nggak pernah pilih itu, tetapi terjadi. Dan begitu kisah luar biasa dari Lampung sampai ke Depok, saudara. Kalau dibilang ada opsi pilih yang mana, saya tetap pilih yang apa. Karena begitu indah perjalanan itu. Amin. Bapak-ibu saudara, jangan pernah menyesal kalau dapatkan istri atau suami seperti apa. Karena tentunya ada indah yang dimasukkan Tuhan untuk menggocok kita, menjadikan kita pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Orang yang lembut ketemu dengan orang yang keras. Sebaliknya, ibu yang keras ketemu dengan bapak yang lembut. Itu sudah begitu. Kalau semuanya lembut, rumah tangga seperti kuburan. Nah, kalau semuanya keras, itu kayak pasar induk. Jadi membuat Taurat dan kasih itu harus ada dalam keluarga. Ketika anak dimarahi mamanya, papa, mama, marah-marah, papanya belum. Makanya saran saya, kalau ada yang memarahi di sisi sana, di sini jangan terlalu memarahi, karena anak akan ke tetangga. Nanti ternyata dia buktikan bahwa tetangga itu lebih mencintai dia. Karena apa? Bapak marah, datang ke ibu, ibu marah juga, datang ke kakak, Lucy, sama saja, pergi aja ke tetangga. Kenapa nggak? Mau es krim, mau permen? Akhirnya kita bisa berpindah hati. Selalu harus ada Taurat dan kasih. Orang mendidik, tetapi juga orang merawat. Salahnya orang, kalau orang itu jelek, dia banyak diomong, banyak dinasihatin. Tetapi ketika orang itu baik, tidak pernah ada award. Maka dalam dunia pendidikan, antara didikan dengan sebuah penghargaan itu harus imbang. Ketika anak salah kita marahi, tetapi ketika anak itu mulai mendapatkan ranking, tidak boleh kita cuekin. Itu adalah keimbangan antara Taurat dan kasih. Kita lanjutkan saudara pada prinsip yang kedua adalah, atau yang kedua merupakan ujian kesetiaan kita untuk tetap komitmen. Saya tidak juga terlalu mengarahkan kepada sesuatu yang sifatnya menunda atau apa, selalu positif, tetapi dalam artian adalah mungkin ada sebuah peristiwa untuk kita diuji.
Saya katakan dalam doa Natal, kita doa keliling juga Natal, kita doakan tempat-tempat, kita doakan ada tim kita yang sampai ke Simpang ya Pak ya, sampai Simpang kita doa keliling dan kita akan terus lakukan itu saudara. Saya merasa bahwa kita sering jalan saudara, tetapi yang kita ingat adalah gula sekarang berapa ya, terasi berapa ya, bawang merah berapa sekarang ya, cabai bulat, cabai keriting berapa ya. Kita juga bisa doa di situ kan dalam perjalanan kita. Tetapi kalau kita gerakan satu waktu kita akan doakan untuk kota Depok. Misalnya setiap gereja mengadakan doa keliling di jam yang berbeda, mungkin 1 minggu full mereka doakan untuk kota Depok, pasti kota Depok akan diberkati oleh Tuhan. Dan saya doakan ini wilayah karena kami itu jemaat banyak, saya Margonda ke sana. Kami doakan wilayah Margonda, Pramanda, pasti semua jemaat lewatin sini, Tuhan jauhkan dari kecelakaan, jauhkan daripada apapun penjamretan dan sebagainya. Kita doakan itu semuanya saudara. Dan saya percaya dalam doa saya hari ini kita susah pilihannya. Kita mau jam 1, mau jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 bisa salah. Kan dalam pengembalaan, dalam sebuah kepemimpinan tidak pernah keputusan itu memediasi semua jemaat. Kita pilih jam 1. Aduh Pak, panas banget. Itu jam berapa? Kita coba pikirkan jam 5. Pas kita pikirkan jam 1, jam 12 hujan. Pas kita pikirkan jam 5, jam 3 hujan. Mana yang betul? Kita nggak punya panitia yang dekat sama ahli cuaca di atas, yang bisa ngomong kapan kita akan melakukan ini. Tetapi saya bilang, saya seorang gembala yang tahu persis saya di sana itu, apalagi yang paling ujung di daerah Tugu, Pak Anton di sana yang paling ujung, ada Mas Tri yang ada di Bojong, daerah Bojong sana, Sawangan itu macet di dunia. Jadi saya pikir dalam kesempatan tertentu dia akan macet sekali. Dan saya berpikir jam 1 bisalah, masih di mana Bapak Ibu masih di jalan, ya oke kita akan tunggu sampai itu masih bisa leluasa waktunya. Panas Pak, sama saja sih. Karena setiap kegiatan selalu ada tantangan. Nah ini yang kedua. Maksud saya adalah di skala musim kehidupan kita, kesetiaan kita akan tunjukkan. Ketika orang pacar yang kekasih nelpon kita, yang jemput aku ya, gimana? Iya, hujan depan, punya jemput hujan, tapi siap. Karena apa? Kudu kan kuda, laut kamu seberang demi cintaku kepada Yayaku. Tapi nggak di sini. Saya di Tanjung Priok, oke siap. Itu adalah cinta sejati. Justru saya berpikir, kalau setiap kita mengadakan kegiatan banyak halangannya, mungkin jalan kita udah betul. Karena kalau kita di jalan Tuhan, iblis nggak suka. Tetapi kalau kita di jalannya iblis suka. Antara ini saja suka. Oke, kita meminimalisir dengan yang ada. Kita akan berterus terang kepada anak-anak kita. Aduh panas sekali kalian ya. Kalau bagi pria enak kasih tisu mah udah selesai. Dia sudah pakai eyeshadow, pakai merah blush on, udah semuanya sudah keringet. Kalau kita cuma masih bisa begini kok tamborin sudah udah meleleh itu, nggak bisa kata begini saudara. Dan saya bilang ini adalah sebuah pekerjaan. Tapi saya bilang juga ini setahun sekali nak. Nanti kalau kamu sudah menikah, belum tentu suami kasih kau kesempatan untuk main tamborin. Mumpung belum nikah main tamborin lah, sepuas-puas. Itu adalah sebuah kesempatan. Dan saya berpikir itulah yang saya maknai, bahwa apapun itu saya harus perjuangkan. Ketika susah, inilah tunjukkan saya cinta saya kepada Tuhan, sungguh-sungguh atau tidak. Bahkan dalam setiap kegiatan saya sudah siapkan mental di sini. Saya sudah ajarin anak-anak kita, siapkan mental untuk di sini tidak kecewa. Ibu-ibu cari seragam di Mangga 2, kasih mental di sini. Kali tokonya tutup hari ini, kali jumlahnya nggak memenuhi, itu harus ada di sini. Mau ke Bandung, siapkan pasti ini sekitaran Cipularang, Bekasi, Bandung pasti macet nih. Udah siapkan saja. Ketika yuk di blok B3, tutup ya kita kan udah tahu, udah kasih mental di sini, bisa tutup dia.
kita nggak akan kecewa banget. Kita udah setelah masuk Bekasi itu udah ramai macet sekali. Ya kan udah kita sepakat kan. Pokoknya nyampe jam 12 baru nyampe Bandung nggak masalah kan. Nyampe Ciater sampai jam 3 nggak masalah. Nggak apa-apa. Ya udah kita jalan. Kalau kita sekelompok dengan orang kayak gini enak saudara. Mau ke Jogja, mau ke Lampung gampang saudara. Udah baru sampai Bekasi Barat. Aduh, ini macet loh, kita pulang ya. Ya ampun. Kita udah doakan seminggu, nyampe Bekasi Barat suruh pulang. Aduh, nggak enak. Tetapi saya katakan bahwa ujian cinta sejati adalah segala kendala-kendalanya. Dan bahkan saya siapkan mental di setiap kegiatan. Bisa jadi listrik mati. Kan sudah pengalaman saya pelayanan di daerah Pamulang sudah. Kami waktu itu belum punya genset dan itu pasti sering mati. Pada saat ujian sering mati sudah. Sehingga pakai geram akustik saja. Duduk kalau ada gitar golong. Kasihan WA yang teriak-teriak. Bapak Ibu sudah kita bangun berdiri ngomong apaan? Setelah mau firman baru nyala lagi. Saya rasa saya disiapkan untuk itu. Buat anak-anak juga disiapkan. Apapun yang terjadi, kita jalan terus tanpa infocus, tanpa media, tanpa apa-apa. Kalau terhalang oleh matinya listrik dan sebagainya, kita tetap siap untuk itu. Tadi saya bilang di pesan video saya, silakan ibu-ibu yang pakai kipas elektrik pakai saja. Tapi jangan digandung kipas segini saudara, kita akan berat sekali. Yang kecil-kecil saja. Karena apa? Ya udah kita nikmatin saja. Pikirkan yang baik. Berarti habis ini saya semakin sehat. Karena keringat sebanyak mengeluarkan. Kita menjadi toksin-toksin yang tidak baik dikeluarkan melalui keringat kita, sehingga membuat kita lebih sehat. Habis sampai setelah ini ibu-ibu jalan sampai ke rumah itu lebih sehat lagi. Habis itu diinjek-injek nanti ibu ya sama cucunya. Puji Tuhan, pada prinsipnya Tuhan sedang memperbaiki jalan hidup kita agar kita kembali ke jalan yang benar. Ketika manusia campur tangan, banyak kali rusaklah hubungan itu. Tetapi ketika Tuhan campur tangan, terjadilah mujizat Tuhan. Oleh sebab itu, libatkan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Orang-orang yang takut akan Tuhan, ketika dia ikut campur dalam sebuah masalah, munculnya atau melahirkan sebuah damai sejahtera dan solusi. Tetapi kalau orang tidak dekat sama Tuhan, ikut campur dalam urusan orang lain, akan merusakkan segala-galanya. Ketika orang ketiga hadir dalam rumah tangga kita, semakin rumitlah keluarga kita. Oleh sebab itu, undanglah Tuhan sebagai penasihat rumah tangga kita melalui firman-Nya, maka perjalanan rumah tangga kita akan diberkati oleh Tuhan. Ketika masa depanmu kau pertaruhkan kepada orang tua, keluarga, saudara atau sahabat, suatu saat engkau akan bisa dikecewakan. Taruh masa depanmu di tangan Tuhan dengan hati yang takut akan Tuhan, maka engkau akan memiliki rasa masa depan yang diberkati. Amsal 23 ayat 17 sampai 18 mengatakan, kalau kita bisa baca, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takut akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Saya melihat bahwa masa depan orang tidak selalu dikasih fasilitas oleh yang namanya keadaan orang tua dan lain sebagainya. Saya melihat cukup banyak ketika para wisudawan, wisudawati sedang masuk dalam acara itu, para dosen bilang kepada salah satu mahasiswi, nanti ketika engkau datang wisuda, datanglah bersama orang tuamu dengan becaknya yang sederhana. Dan anak ini cum laude. Masa depan tidak selalu tergantung kepada hal-hal seperti yang saya bicarakan. Tetapi ketika hatimu takut akan Tuhan, banyak kendaraan yang Tuhan fasilitasi untuk membuat kita sampai kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Ada amin anak-anak muda. Kau jangan pernah mengharapkan orang tuamu yang tajir, orang tuamu yang banyak pengaruh. Karena dari secara sosial, orang berpengaruh itu pada saat dia masih menduduki sesuatu. Ketika dia sudah tidak menduduki sesuatu, dia seperti masyarakat biasa saja. Masa depanmu tergantung kepada kita. Sebagai orang Kristen seakan
takutlah akan Tuhan, maka jalan hidup kita akan diluruskan oleh Tuhan. Apalagi di dunia kerja sekarang susah untuk mencari pekerjaan yang paling baik untuk kita. Ada pekerjaan yang baik, gajinya tinggi, 1 minggu mesti harus bekerja, tidak boleh izin. Padahal saya adalah seorang pelayan Tuhan, menyadari bahwa pekerjaan yang datang daripada Tuhan. Tidak mungkin sudah dapat pekerjaan dan saya lupakan untuk melayani pekerjaan Tuhan, sebuah dilema. Dan karena di sebuah pekerjaan kita menjadi orang yang ada di lingkup yang jahat, kita nggak bisa keluar lagi. Maka kami sering mendoakan anak-anak muda, mereka tidak mengejar itunya karena berkat Tuhan itu ketika tingkap di langit dibukakan. Orang banyak tidak bergaji, tetapi mereka diberkati oleh Tuhan. Buktinya apa? Yang tolak yang bisa mengejar pendidikan sampai sekarang ini, mereka adalah orang-orang yang tidak bergaji. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengubah jalan hidup kita. Ingatlah bahwa orang lain lebih suka merusak jalan hidupmu, tetapi Tuhan akan terus memperbaiki jalan hidupmu ketika engkau bergantung sepenuhnya di jalan Tuhan. Kau bisa di-PHK oleh orang, kau bisa disikut oleh orang, dan kau akan seperti terjun bebas. Tetapi ingatlah, kalau kau adalah orang benar, suatu saat kau akan diangkat oleh Tuhan. Dia sang Alfa dan Omega, yang akan selalu bersama umatnya sebagai Immanuel, yang berjalan bersama kita, menuntun hidup kita sampai akhir, bahkan sampai maut menjemput kita. Kembalilah ke jalan Tuhan agar kita mengalami pembaruan budi setiap waktu. Perubahan hidup adalah salah satu tanda yang besar yang menandai seseorang yang telah lahir baru. Roma 12 ayat 2 mengatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang baik cukup sudah kita banyak lakukan, bahkan kadang kita lebih kurang baik daripada orang lain. Mereka punya jam doa yang runtun, mereka ada berapa waktu. Kadang-kadang kita sehari, saudara, kita hitung pagi doa, siang enggak, sore enggak, malam kebablasan tidur, enggak doa. Doa makan udah kelewat, Pak. Udah nambah baru ingat belum doa. Tetapi mereka bisa 5 waktu. Kita kalah baik. Mereka ada di sebuah rest area. Mereka cari tempat untuk sembahyang. Kita cari pisang goreng. Kita enggak. Orang begitu taat, di mana-mana mereka sediakan itu. Kita bicara kepada jemaat, Pak Gembala, saya mau pelesiran nih, kemana? Ya, ke suatu tempat. Oh, itu lewat ini. Iya, Pak. Oh, tenang, Pak. Kita cari hotel yang terbaik, di mana di situ banyak gereja, kan suka ada di hotel-hotel. Setelah kita tanya, gimana Bapak Ibu? Aduh, telat bangun, Pak. Anak-anak kecapean kemarin. Jadi ibadah itu jam 7, jam 8 pagi di hotel itu. Jadi kita kelewat. Saudara, kadang kita lebih kurang taat dibanding orang lain. Orang bisa melakukan askes, orang cuma dengan jubah yang ada dengan batok. Kalau ada orang yang ngasih dia makan, kalau tidak, ya sudah, itu sudah nasib alam. Mungkin dengan demikian saya akan nyampe ke nirwana. Tetapi saudara, kita lebih tidak seperti itu. Kita melihat, saudara, kita belajar dari Yesus. Roma 12 ayat 2 tadi mengatakan bahwa kita harus mengerti kehendak Allah itu tidak cuma apa yang baik, tetapi yang berkenan kepada Allah. Ketika orang tua kita muda, dia suka dengan kambing guling. Ketika dia sudah umur, saudara, kita tidak lagi berpikir yang paling berkenan di bapakku yang ada di kambing itu adalah kambing guling. Tidak lagi. Dia sudah umur. Dia butuhkan sesuatu yang lebih sehat lagi. Kita itu sedang mencari yang berkenan di mata Tuhan. Dalam hidup kita itu seperti apa? Itu yang kita cari. Karena itu sangat sulit. Seperti hati seorang bapak yang paling berkenan itu yang mana? Kita sedang cari itu, sudah. Dan kadang kita nggak paham. Karena betul, saudara, difirmankan oleh Tuhan itu bahwa Tuhan itu tidak bisa terselidiki keinginannya. Kita harus mencari terus. Lewat doa-doa pagi kadang kita nggak ketemu, lewat doa siang kita nggak ketemu, doa malam semalam suntuk kadang kita cari kehendak Tuhan. Tetapi satu hal yang kadang orang tanyakan, saya sedang mencari kehendak Tuhan untuk saya lakukan. Saya bilang begini, apa yang kau temukan di depan kamu,
yang harus kau kerjakan, itulah kehendak Tuhan. Kita nggak perlu mencari sampai ke bukit doa mana, kita cari Tuhan, aku mau bikin apa, enggak, kau jalan saja. Ada orang bilang begini, setiap saya mau jalan di mobil saya ada tambang dan kemudian ada bensin zaman dulu. Kenapa? Saya berpikir, saya jalan, mungkin saya menemukan orang yang mogok di jalan oleh karena bensinnya habis. Saya bisa berbagi di situ. Mungkin ada orang mogok yang perlu untuk ditarik, zaman dulu masih boleh ditarik itu. Itu adalah sebuah cara orang. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk hari ini? Orang yang suka ada di keliling, dia selalu ada koin di situ. Kita bilang, kolektor, jangan lupa. Kalau nggak ada koin udah habis, kita aqua kecil-kecil kita kasih ke mereka. Itu adalah cara kita untuk berbuat sesuatu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Sebagai refleksi dari ini adalah kita mesti belajar dari Yesus. Banyak guru selamat, saudara, tetapi hanya satu juru selamat. Apa bedanya guru masak dengan juru masak kita? Kalau guru itu dia tidak bisa saja, dia hanya dengan baca, dia tidak melakukan apa-apa, tetapi cuma ngajarin orang. Tetapi kalau namanya juru itu beda. Orang mengguru masak, saya guru istri saya. Kalau masak begini, lo kok tahu? Dari mana? Gitu ya. Orang tua yang ngajarin. Saya baca di Google kemarin, yang lagi viral sekarang apa makanannya? Makanan Korea, makanan Jepang, makanan Hongkong, kayak gini. Tetapi saya tidak bisa makan. Tetapi kalau juru masak, kita taruh di dapur kita. Bu, kita mau bikin nasi goreng. Mau nasi goreng apa? Nasi goreng kampung, nasi goreng seafood, atau nasi goreng gila? Tergantung pilihan yang mana. Saya bisa semuanya. Kita sangat percaya. Kita tinggal kemana, kita pulang sudah selesai dengan pasti enak. Itu juru masak. Yesus adalah juru selamat. Dia tidak cuma ngajarin cara orang selamat, tetapi dia sendiri juru selamat. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita harus mengakui keberdosaan kita dan memohon ampun. Sekali saya katakan bahwa kita tidak ada yang sempurna. Di sini kita lihat, saudara, apalagi kita sebagai di mana terlalu dekat lah. Saya sering ngobrol sama mereka, sangat tahu apa itu. Saya ingin mengunggah yang baiknya saya, sehingga membuat kita akan terjalin hubungan yang baik. Semua kita perlu kelemahan dan kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita harus mengakui bahwa banyak jalan salah yang kita telah pilih, dan kita merasa kalau pertanyaannya selanjutnya, Pak, kalau seandainya saya memilih jalan untuk bisnis yang sukses ini, Bapak akan cari jalan keluar yang mana? Pasti bisa pilih. Waktu saya cari jalannya, saya banyak ditipu, saya banyak kalah. Tetapi saya tahu sekarang bahwa orang tipikal kayak gini tidak peduli itu anak Tuhan atau anak setan. Tetapi kalau model bisnis kayak gini, pasti dia akan jual. Saya akan menghindari seperti ini. Kita semakin dewasakan, semakin mengerti. Kita bisa pilih, aduh Tuhan minta ampun. 5 tahun saya salah, saya minta ampun di hadapan Tuhan. Kita bisa sama anak kita, maafin Papa ya, Papa udah terlalu jauh, nggak pikirkan kalian. Padahal Papa tinggal seumur jagung, udah nggak ada. Tanpa memikirkan kalian, semuanya udah habis untuk sesuatu tidak berguna. Tetapi mulai sekarang Papa Mama mencoba bagaimana menyiapkan kalian menjadi orang yang lebih baik. Dan anak itu dia akan merangkul papanya. Tidak masalah Papa, semua orang bisa salah. Tetapi dengan minta ampun kepada Tuhan, kita semuanya akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan kemudian saudara, kita harus kembali ke jalan Tuhan. Kita harus memiliki komitmen untuk setia di jalan Tuhan. Siapa yang mau? Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Sebelum kita memasuki candlelight service, terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang membawa kami kepada segala kebenaran Tuhan. Kami siap untuk diperbaiki. Kami siap untuk masuk pada jalan Tuhan. Ampuni jalan kami yang jauh daripada kebenaran-Mu. Dan kami ingin menyucikan diri kami, hidup kami, motivasi kami supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Haleluya.
Saya undang untuk penyala lagi supaya ke depan. Sesuai dengan refleksi firman Tuhan, bahwa setiap kita membutuhkan tuntunan jalan Tuhan. Sampai kita mengalami Tuhan secara pribadi. Tuhan itu penuh dengan rasa, tesnya Tuhan itu begitu sangat sempurna. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa kita memberikan tubuh untuk dibakar pun, kalau kita jangan memberikan kepada Tuhan, semuanya akan sia-sia. Yang kita cari adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Setelah ini, saudara, tentunya banyak doa, banyak rancangan hidup kita yang kita akan serahkan pada keluarga kita, pada istri suami, pada menantu, pada cucu dan sebagainya. Dan kita membutuhkan tuntunan daripada Tuhan. Saya akan menyalakan lilin, kemudian nanti para penyala lilin akan membawanya kepada jemaat Tuhan. Mari saya menaikkan pujian.